di rumah maupun juga Bapak Ibu yang beribadah secara online dari rumah masing-masing. Dengan penuh syukur kita boleh bersukacita pada minggu ini. Kita sampai pada minggu ke-23 setelah Trinitatis atau minggu di mana kita tetap dituntun di dalam Allah Tritunggal, yaitu Allah yang Esa, yang kita kenal di dalam Bapa di perjanjian lama, di dalam Allah Anak di perjanjian baru, dan Allah Roh Kudus sejak gereja mula-mula sampai Maranatha. Inilah minggu yang mengingatkan kita. Dan dalam minggu ini Bapak Ibu kita dituntun dalam tema mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Ini adalah tema yang mudah untuk diketahui banyak orang. Sebab dari zaman dahulu orang tahu untuk mengasihi Allah dan sesamanya. Tetapi keliru dalam praktek dan melakukannya. Kenapa? Karena kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Karena itulah kita mau diajak oleh seorang penulis Injil Markus. Injil Markus ini akan menjadi tuntunan kita dalam bacaan yang kedua, karena tadi kita sudah membaca dalam bacaan yang pertama dari kitab Ulangan di perjanjian lama. Dan di perjanjian baru ini menjadi satu kitab yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Kita akan membacanya secara bergantian. Kami minta juga kesediaan pro kantor kita untuk mewakili jemaat di dalam membacakan bagian dari responsoria kita. Kami mulai dari ayat yang ke-28. Bapak Ibu sekalian, ayat yang seterusnya. Izinkan kami membacanya dalam terjemahan baru yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Hukum yang Terutama. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban, bakaran, dan kurban lainnya." Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah."
Lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dan juga di sini ada adik-adik katekumen yang kami lihat. Tema ini adalah tema yang kalau kita renungkan ternyata bukan baru tema yang muncul tahun 2024. Berarti 2000 tahun lalu sejak Tuhan Yesus mengajarkan ini, tema ini sudah ada. Dan kalau kita telusuri lagi sejak tahun berapa Allah memberikan hukum Taurat kepada umat Tuhan, sejak itu sudah ada perintah untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi kita sekarang makin paham, perintah kasih itu, holong tude bata, dohot, dongan jolma, itu bukan baru sekarang. Tapi sudah lama itu jadi perintah Tuhan untuk umatnya. Saya kira itu clear bagi kita. Apa persoalannya ternyata pada konteks Injil Markus ini? Sehingga Tuhan Yesus harus memberikan penjelasan tentang hukum yang terutama. Karena itu kadang-kadang kita para pembaca zaman sekarang membaca ini bisa kesulitan ataupun tidak mengerti karena kita tidak sampai kepada konteks. Apa itu konteks? Situasi, kondisi yang terjadi 2000 tahun lalu. Itu konteksnya. Sehingga penulis Injil Markus ini mau memberitahukan dengan sederhana, dengan gamblang, dengan terbuka, dengan jelas kepada orang-orang Yahudi. Karena ini dituliskan oleh seorang Yahudi. Karena itulah dalam proses kanonisasi, kemudian para ahli memberikan satu gambaran. Injil Markus ini, Injil yang paling tua. Kenapa? Bahasanya sederhana sekali, mudah dimengerti ketimbang Injil yang lain, Matius, Lukas, atau Yohanes. Jadi Injil Markus ini mau memberi pesan dengan sederhana kepada orang Yahudi. Hei orang Yahudi, Yesus yang kalian tolak itu Allah yang menjadi manusia. Supaya para pembaca Injil Markus kagum dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, pasti kita sudah mengerti. Persoalannya apa, Bapak Ibu? Persoalannya adalah pada waktu itu orang-orang Yahudi yang sedang di dalam situasi kondisi kehidupan sosial politik di bawah pemerintahan Romawi pada waktu itu hidup dalam tekanan. Hidup dalam masa-masa yang sulit. Hidup dalam kondisi yang tidak stabil. Hidup dalam berbagai aturan dan hukum. Bapak Ibu, kita nggak paham kenapa ahli Taurat bisa bertanya. Pasti nggak mengerti. Karena ahli Taurat ini pun namanya ahli. Kalau ahli, berarti ada nggak yang dia ketahui? Dia sudah tahu. Namanya ahli. Ahli itu adalah orang yang punya kredibilitas, kemampuan untuk menyatakan apa yang ada dalam kitab Taurat. Berarti kalau dia ahli Taurat, Taurat itu dalam kitab orang Yahudi, itu adalah 5 kitab di perjanjian lama yang di awal. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini kitab Taurat. Setelah kitab Taurat dalam kitab Yahudi ada namanya kitab-kitab sastra atau kitab-kitab sejarah. Itu namanya kitab-kitab Ketuvim. Ada kitab-kitab para nabi namanya Neviim. Ini disebut tanah dalam kitab orang Yahudi. Jadi Yesus Kristus itu datang di dunia, itu dalam situasi dia adalah orang Yahudi. Nanti setelah pengikut Yesuslah menjadi orang Kristen, baru ada agama Kristen. Jadi dalam konteks ini Tuhan Yesus masih menjadi bagian dari komunitas orang Yahudi. Apa persoalannya pada waktu itu? 500 tahun
Setelah orang-orang Yahudi dibuang ke Babel, orang Israel, dipulangkan mereka ke Yerusalem. Mereka bergumul, kenapa kita hancur? Kenapa bangsa kita dihancurkan? Kenapa hancur porak-poranda Yerusalem? Kenapa diluluhlantahkan semua kampung halaman kita? Mereka sadar itu karena mereka melupakan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Setelah mereka dipulangkan oleh Raja Kores, maka Tuhan pakai nabi-nabi, Ezra, Nehemia, itu untuk mengingatkan. Hiduplah dalam Taurat Tuhan. Hiduplah dan peganglah Taurat Tuhan. Maka 500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, mereka itu digenjot, diajarkan Taurat Tuhan. Siapakah mereka? Itulah ahli-ahli Taurat. Jadi mereka punya kompetensi. Kalau sekarang ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang bisa melakukan sertifikasi terhadap profesi-profesi yang berlaku. Harus melewati sertifikasi, maka dibilang dia ahli. Maka bayangkan ahli Taurat itu, mereka yang melegalkan semua aturan peribadahan yang berlaku pada waktu itu. Maka di tangan mereka ada kuasa. Di tangan mereka ada ketentuan. Bapak Ibu, apa yang jadi persoalan? Yang jadi persoalan, ahli Taurat membuat dari kitab Kejadian sampai kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan, itu ada 613 hukum Taurat. Ada berapa? Setiap hari orang Yahudi harus hidup melakukan 613 hukum Taurat. Tugas dari ahli Taurat adalah keluar, lihat, mana nih ibu-ibu yang gak melakukan hukum Taurat. Mereka ke jalan-jalan, mereka ke tempat umum. Dan mereka juga itu dibantu oleh orang-orang Farisi. Karena orang Farisi adalah orang yang sangat suka hidup saleh. Ada jam-jam doa, ada jam-jam beribadah. Dan mereka selalu melihat mana orang yang gak beribadah di jam-jam ibadah. Mana yang gak berdoa di jam-jam doa. Orang Farisi cari kesalahan-kesalahan itu. Itu orang Farisi. Orang Saduki adalah orang yang suka membawa persembahan. Membawa banyak kurban-kurban ke bait Allah ketika mereka mau datang beribadah. Karena memang mereka, orang-orang Saduki adalah orang-orang yang mapan. Karena mereka saudagar. Karena mereka orang-orang yang selalu saja punya kepentingan politik dengan bangsa Roma. Sehingga mereka lebih kaya dari orang-orang Yahudi lainnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat, semuanya terdiam mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dari mana kita bisa tahu pasal 12 ini? Dalam pasal 12 ini ada banyak pertanyaan yang mau dilakukan oleh orang-orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Mereka bertanya, Guru, bolehkah memberikan pajak kepada Kaisar? Bayangkan, kalau Tuhan Yesus salah jawab, maka ditangkaplah. Yesus itu punya jawaban yang bijaksana. Yesus itu menjawab dengan sangat tepat. Berikan kepadaku 1 koin. Gambar siapakah ini? Kaisar. Maka berilah kepada Kaisar apa yang harus kamu beri kepada Kaisar. Berilah kepada Tuhan apa yang harus kamu beri kepada Tuhan. Wah, begitu orang Saduki bertanya itu, mereka diam. Makin penasaran ahli Taurat. Luar biasa jawaban Yesus sama orang-orang Saduki itu. Ahli Taurat muncul. Guru, hukum mana yang terutama dalam hidup ini? Wah, coba bayangkan. Seorang ahli Taurat bertanya hukum mana yang terutama. Berarti ahli Taurat ini pun galau, gamang. Kenapa? 613 hukum Taurat. Dia nggak tahu mana yang utama. Dia nggak bisa menentukan mana yang paling penting. Apa jawab Yesus? Mereka nunggu. Yesus salah jawab, dia akan ditangkap.
Tapi Yesus jawaban doa. Ini lagu yang tadi kita nyanyikan. Yesus itu jawaban. Apa yang kau tanya, John? Apa yang kita tanya dalam hidup ini? Apa yang sedang kita pergumulkan dalam hidup ini? Jangan tanya sama orang lain. Jangan tanya sama dunia ini. Tanya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Di zaman 2000 tahun lalu, ahli Taurat pun gak tahu mana hukum yang utama. Dijawab sama Yesus. Yesus itu jawaban doa. Apa kata Tuhan Yesus? Dia jawab ayat yang ke-29. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu. Bapak Ibu perhatikan, 613 hukum Taurat yang harus dikerjakan setiap hari, Tuhan Yesus bilang, hanya dengan 2 hukum, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Dan yang sama dengan itu, mengasihi sesama. Wow. Kira-kira jawaban Tuhan Yesus tepat enggak? Tepat enggak? Bapak Ibu enggak bisa jawab. Karena Bapak Ibu enggak punya hak untuk bilang itu tepat. Yang bisa menjawab itu yang punya sertifikasi. Loh iya dong. Yang bisa menilai kinerja profesi siapa? Ya BNSP. Yang dilembagakan pemerintah melakukan uji kompetensi dalam profesi. Saya juga melakukan itu dulu sebelum jadi pendeta di BNPB. Harus ada sertifikasi profesi untuk menjadi asesor supaya kita mampu melakukan asesi terhadap profesi-profesi BPBD di Indonesia. Jadi yang mampu menjawab itu tepat atau tidak siapa? Ahli Taurat. Apa jawabnya? Mari kita lihat. Ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban lainnya. Wow. Jawaban Tuhan Yesus dibenarkan oleh ahli Taurat yang punya profesi pada waktu itu melegalkan hukum yang berlaku di kehidupan orang Yahudi. Artinya apa? Yesus jawaban yang tepat bagi persoalan orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? 613 inang. Gimana melakukan hukum 613 setiap hari? Makanya sekarang kita nggak bisa membayangkan itu, kenapa begitu tertekannya orang Yahudi. 613. 10 hukum Taurat aja kadang-kadang nggak bisa kita ingat, betul tidak? Amang Zagoto ingat 10 hukum Taurat? Puji Tuhan ingat ya. 613 gimana ngingatnya, Mang? Makanya banyak sekali orang Farisi tugasnya hanya lihat-lihat kesalahan orang. Ahli Taurat hanya mengkoreksi mana yang tidak dikerjakan. Itulah ahli Taurat, itulah orang Farisi. Dan Tuhan Yesus tidak suka sama mereka karena mereka dianggap dalam bahasa kasar Markus, orang munafik. Kenapa munafik? Karena mereka hanya mau mengajarkan itu, tapi mereka tidak melakukannya kepada sesama. Bahkan kalau kita baca pasal 12 ini sampai ayat yang ke-38, apa judulnya di sana Bapak Ibu? Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Si boto surat. Orang yang hanya tahu
untuk melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Itu yang ditentang Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak mengasihi sesama mereka. Mereka menindas sesama mereka. Mau adong dongan muna salah, ya dia sudah salah, tapi tolonglah dia. Jangan hakimi. Itu yang terjadi. Pada waktu itu ada banyak janda-janda nggak bisa kasih persembahan. Wah, orang Farisi langsung marah, orang Saduki langsung bilang, nggak bisakah kau kasih lebih dari persembahanmu itu? Bapak Ibu, yang membela mereka hanya Tuhan Yesus. Yang membela orang miskin hanya Tuhan Yesus. Yang peduli, yang care kepada mereka yang buta, yang lumpuh, yang tuli, yang bisu, bagaimana mereka mau kasih persembahan? Gak bisa, orang dia pun gak bisa masuk ke bait Allah. Kenapa? Dianggap orang najis. Orang buta, tuli, bisu, pendarahan, itu gak boleh masuk pelataran Allah. Karena dia dianggap najis. Tapi justru Tuhan datang kepada orang-orang yang seperti itu, mau memberikan kasih, holong. Makanya tadi kami bersyukur sekali mendengar lagu dari ibu-ibu seksi perempuan. Mari suang doha pesude. Molo soadong, holong. Itu inti dari khotbah minggu ini. Jadi kalau mari suang doha pesude, rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin melakukan berbagai hal-hal kerohanian. Tapi kalau tidak ada kasih kepada Tuhan dan sesama, Tuhan bilang apa? Semuanya sia-sia. Itu diulangi oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku bernubuat, sekalipun aku mampu berbahasa roh, sekalipun aku mampu melakukan berbagai pelayanan, aku serahkan tubuhku. Tapi kalau aku tidak punya kasih, sia-sia. Baru ada salah sedikit temannya langsung dihakimi. Tadi kami di bawah ngobrol-ngobrol sama para penatua kita, kebetulan hari Sabtu itu adalah hari pesta sedunia bagi orang Batak, bukan? Jadi emang penatua kita cerita, aduh heran kali saya sekarang emang pendeta. Kenapa? Orang Batak ini ada pesta, salahlah yang diundang ini. Ngamuk-ngamuk di pesta. Yang kau kiranya aku adikmu, aku abangmu. Masa kau suruh aku duduk di sini yang bukan tempat untuk abangmu? Itu ditonton oleh semua orang yang hadir di pesta. Bapak Ibu, di mana kita diuji untuk mengasihi Tuhan dan sesama? Kira-kira di mana? Di saat-saat harga diri kita dipertaruhkan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya selalu diuji ketika harga dirinya ditantang. Betul tidak? Di jalan raya, ketika kita dipepet, diserempet, apa yang pertama keluar dari mulut kita? Jangan malu-malu. Jujur dong. Apa yang pertama keluar dari mulut kita ketika kita diserempet atau senggol dikit lah gitu ya? Kurasa keluarlah kata-kata yang luar biasa. Jadi kapan kita diuji untuk mengasihi Tuhan dan sesama? Itu di saat-saat harga diri kita sedang mengalami satu kondisi ujian. Makanya kadang-kadang kenapa bisa ada suami tiba-tiba mau menelan istrinya gara-gara istrinya enggak menghormati suaminya. Kenapa ada tiba-tiba istri meracun suaminya? Kok ketawa Inang? Sering lihat ya Inang? Kenapa ada istri yang mau meracun suaminya? Karena suaminya tidak menghargai dan tidak menyayangi. Baru viral kemarin. Penumpang online.
tiba-tiba mungkin gara-gara drivernya nggak sopan atau apapun itu, pantaskah langsung dipukul supir online itu? Dan kemudian viral. Ternyata katanya yang memukul itu oknum. Oknum apa? Oknum lah gitu. Inilah kondisi-kondisi Bapak Ibu yang diperhadapkan dari dulu sampai sekarang. Kita diuji. Kapankah kita benar mengasihi Tuhan dan sesama? Itu ketika harga diri kita direndahkan. Makanya paling gampang membuat orang tersinggung, lukailah harga dirinya. Wah, gak dihargai lagi aku ketuanya, gak dihargai aku. Paling gampang. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi gampang sekali menguji orang. Ujilah harga dirinya. Pasti kalau dia tidak bisa memenuhi hatinya dengan kasih dari Tuhan, dia akan mudah untuk melakukan kekerasan. Tapi kapan kita diuji untuk bisa mempraktekkan kasih Tuhan? Kapan Bapak Ibu? Di saat-saat kita juga sedang dituntut untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah orang-orang Yahudi pada zaman itu, banyak orang-orang Saduki, banyak orang-orang Farisi, bahkan ahli Taurat, mereka itu sulit untuk mengasihi Tuhan karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus. Makanya waktu ahli Taurat itu bertanya, "Guru, hukum mana yang terutama?" Yesus mengulangi, "Kalau dulu nenek moyang kalian sudah menerima firman, Shema Yisrael, dengarlah hai Israel. Berarti sekarang pun kalian harus dengarkan firman Allah." Yesus itu adalah firman Allah. Makanya banyak orang buta, orang tuli, orang bisu, yang pendarahan, yang lumpuh, ketika mendengar Yesus, imannya bertumbuh. Imannya bertumbuh dan selamat. Tapi kenapa orang Saduki tidak bertumbuh imannya? Kenapa orang Farisi nggak bertumbuh imannya? Kenapa ahli Taurat nggak bertumbuh imannya? Karena nggak mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang mau kita renungkan? Benarkah kita mengasihi Tuhan dan mendengarkan firman-Nya setiap hari? Benarkah kita mengasihi Tuhan dengan mendengarkan Dia setiap hari? Kalau orang Israel 3 kali sehari dalam doanya, dalam sidurnya itu, Shema Yisrael, Alehot Edonai, mereka berdoa 3 kali sehari menyebutkan doa itu. Dengarlah hai Israel, dengan cara membaca kitab suci mereka. Pertanyaannya, dari mana kita dapat inspirasi? Dari mana kita dapat hikmat? Dari mana kita dapat ketenangan? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau kita mau cari damai, dari mana kita dapat? Kalau kita mau cari ketenangan, dari mana kita dapat? Maka orang-orang yang mau mendapatkan ketenangan dan jawaban, itu hanya ada pada firman, pada Tuhan Yesus. Jadi mendengarkan Allah di perjanjian lama, itu sama dengan Tuhan Yesus mau bilang, dengarkanlah firman yang kusampaikan. Itulah mengasihi. Makanya orang sulit mengasihi kalau dia nggak mau dengar. So ditangi hon hata, itu kata orang Batak kan Inang. Orang yang nggak mau mendengarkan nasihat, bagaimana dia berbuat yang baik? Mau menasehati, jago. Tapi nggak mau dinasehati. Dan merasa paling benar terus memberi nasihat. Ini adalah ciri-ciri orang yang sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa hanya tahu bilang kepada orang lain, tapi dia tidak mau dikoreksi. Itulah orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya mereka menolak Yesus. Cari kesalahan Yesus. Kenapa? Mereka tersinggung dengan pengajaran Yesus. Karena itu Bapak Ibu, ini mau mengingatkan pembaca, mau mengingatkan orang, bahwa cara mengasihi Tuhan yang benar adalah kita harus dengarkan firman-Nya. Maka firman itu yang memampukan kita melakukan kasih-Nya.
mari suang, dohape, molo suadong holong, tudongamu, disudia kaulaumu, sia-sia. Maka supaya jangan sia-sia apa yang sudah kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan. Tuhan Yesus memberikan jawaban pada ayat yang ke-34. Sama-sama kita baca ayat yang ke-34. 2, 3, ya. Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Apa yang membuat seseorang itu tidak jauh dari kerajaan Allah, Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kenapa Amang Pendeta harus bertanya ya? Ya, supaya jangan mari suang ibadah ini. Rajin ibadah minggu, rajin pelayanan jadi panitia. Tapi mari suang, apa itu? Enggak masuk ke dalam kerajaan Allah. Seharusnya orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat itu pun enggak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena mereka menolak siapa? Yesus. Tapi ada satu orang ahli Taurat yang kemudian dia dibilang Tuhan Yesus, kamu enggak jauh dari kerajaan Allah. Itu bahasa negatifnya. Bahasa yang sama dengan itu, dekatnya kau dengan kerajaan Allah. Enggak jauh artinya apa? Dekat. Itu kan bahasa, dangdao, artinya apa? Dekat. Jadi kalau dibilang Tuhan Yesus, kamu enggak jauh dari kerajaan Allah, artinya apa? Dia dekat dengan kerajaan Allah. Karena di mana kerajaan Allah itu? Di depan dia, Yesus Kristus itu kan kerajaan Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah jalan menuju kerajaan Allah. Karena itu Tuhan Yesus bilang jawaban ahli Taurat itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti pertanyaannya, apa yang membuat kita tidak jauh dari kerajaan Allah? Atau apa yang membuat kita dekat dengan kerajaan Allah? Jawabnya adalah, lakukan perintah Tuhan Yesus. Lakukan perintahnya. Jikalau kamu di dalam aku, firman di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Amang Enang, kalau kita mengasihi Tuhan, gak mungkin kita membunuh sesama kita, betul tidak? Kalau kita mengasihi Tuhan, mungkinkah kita mencuri yang bukan hak kita? Gak mungkin. Kalau kita mengasihi Tuhan, mungkinkah kita berkata dusta kepada teman kita atau orang lain? Gak mungkin. Kalau kita mengasihi Tuhan, mungkinkah kita mengingini yang bukan barang kita? Gak mungkin. Karena itulah Tuhan Yesus bilang, kasihi Tuhan Allahmu. Baru yang sama dengan itu, kau mampu melakukan yang lain. Gak mungkin seorang suami bisa mengasihi istrinya kalau dia nggak kasihi dulu Tuhan Allah. Gak mungkin istri mengasihi suaminya kalau dia nggak takut Tuhan. Gak mungkin anak juga akan hormat sama orang tua kalau dia nggak mengasihi Tuhan. Sebaliknya orang tua nggak mungkin mengasihi anaknya kalau dia nggak mengasihi Tuhan. Itulah hukum yang terutama yang Markus mau sampaikan bagi pembacanya. Berarti kita diingatkan bagaimana cara mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Kita akan mampu bekerja di kantor, di sekolah, dimanapun kalau kita kasihi Tuhan. Kita akan mampu bekerja di pasar dengan baik kalau kita kasihi Tuhan. Kita tidak jauh dari kerajaan Allah, diberkati, diberi damai sejahtera kalau kita mengasihi Tuhan. Itulah inti dari tema ini. Maka kita diajak merenung, bagaimana cara saya mengasihi Tuhan. Bohado caraku mengasihi Tuhan setiap hari. Masihkah aku mau dengarkan firman Tuhan setiap hari? Maka jawaban ahli Taurat itu membuat dia dekat dengan kerajaan Allah. Karena dia percaya bahwa mengasihi Tuhan,
mengasihi sesama itu melebihi kurban bakaran. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu melebihi dari ibadah-ibadah dan apa yang kita perbuat di dalam kerohanian kita. Amanginang, inilah yang Tuhan Yesus kehendaki. Dengarkan firman-Nya, karena Dia jawaban. Apapun pergumulan kita, apapun yang membuat kita di dalam berbagai situasi sulit, hanya Yesus jawaban hidup kita. Maka kasihilah Tuhan Yesus dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Maka kita akan dengarkan suaranya berbicara di hati kita masing-masing. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun kami, yang mengingatkan kami, supaya kami mengasihi Tuhan dengan pengertian yang baru, supaya kami melakukannya dengan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan, kami bersyukur bahwa memang Tuhanlah jawaban di dalam berbagai situasi kehidupan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk bisa menghadapi segala sesuatu. Namun firman-Mu mengingatkan kami, tanpa kasih, tanpa holong yang dari Tuhan, semua yang kami kerjakan dalam hidup ini akan sia-sia.